Tahun 2011 saya terkena leukemia jenis CML. Karena kena radiasi kumparan kimia, di tahun 2020 Desember, dokter temukan ada tumor di usus besar. Di masa-masa itu saya mengalami drastis secara psikis, secara psikologi saya mengalami gangguan. Karena saya sudah sempat diablasi dan setelah diblok sudah banyak sekali obat-obat nyeri yang sudah resisten di dalam tubuh saya. Kan, saya melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Saya menggantung diri saya. Saya ambil yang namanya racun tikus. Tetapi di sini saya bersyukur, jiwa saya ubah dengan firman Tuhan. Halo Shalom Sobat pendengar Good News Radio dimanapun saudara berada. Saya Bobby Febian. Jangan lupa stay tune terus di Radio Good News. Saudara bisa dengarkan semua program yang pastinya sangat memberkati dan bisa mengubah kehidupan kita. Tetap semangat, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti nyatakan kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Salam, selamat pagi teman-teman semua. Saya mengucapkan salam sehat, salam sukacita, bertumbuh ke arah Kristus, dan kita mau kembali bersama-sama ada dalam acara Orkestra, obrolan ringan kesehatan dan kesejahteraan kita bersama, yang dimana kita boleh menikmati narasumber kita yang datang pada saat ini. Ya, beliau sudah pernah datang memang di tahun 2022 ya, tetapi hari ini dia datang kembali dengan wajah yang berbeda karena memang beliau adalah seorang yang memang cukup luar biasa gantengnya ya. Dan beliau juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sebelum beliau bercerita, saya sedikit menceritakan bahwa beliau pernah mengalami kanker darah ya, kanker darah yang disebut LGK ya. Di mana kanker darah ini sangat menakutkan buat kita ya, dan beliau juga mengalami kanker usus besar saudara ya, dua sakit penyakit yang dialami, dan beliau akan berbagi cerita. Kemudian beliau juga akan bercerita tentang pengalaman rohani yang sangat luar biasa buat kita semuanya ya. Dan yang saya dengar dari Ibu Teti ya, beliau mau sempat bunuh diri begitu ya, dan saya tidak tahu apakah itu enak atau tidak ya, bunuh diri itu saudara ya. Jadi kita mau dengarkan saudara bagaimana beliau sampai punya niat demikian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sapa dulu buat host kita ini ya, yang juga beliau ya dalam pergumulan, dan supaya Tuhan tolong dalam kesehatannya. Dan saat ini beliau juga selalu setia menemani kami dalam acara ini ya. Yang satu lagi dalam keadaan sakit ya, yaitu Ibu Valencia Maria. Dan saya berharap Tuhan soleh sembuhkan sakit sariawannya ya. Kiranya Tuhan boleh jamah dan menyembuhkannya ya. Saya sapa dulu buat Ibu Teti. Selamat pagi Bu Teti. Selamat pagi Pak Yakub. Ya, selamat Selamat pagi. pagi. Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Tetap survive. Iya, tetap semangat ya Bu. Walaupun Ya, walaupun fisik kita tidak dilihat orang dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tapi biar kita boleh menampakkan wajah kita, wajah yang penuh dengan ceria ya, di mana ada kasih Kristus di dalamnya ya. Dan amin. biarlah kita mau tetap semangat. Tuhan boleh tolong nanti ada sesuatu yang dimana beliau akan kerjakan untuk pagi ini di rumah sakit. Kiranya Tuhan boleh tolong ya. Dan saya sapa dulu nih buat narasumber kita yang ganteng ini ya. Selamat pagi Pak Hatta. Selamat pagi Pak Yakub ya, Ya, dan semua rekan-rekan yang ada baik di Zoom maupun yang ada di live streaming, radio. juga di radio Good News yang kita sayangi dan kita cintai, yang penuh dengan berkat Ilahi. Baik. Wah, komplit ya sampaiannya. Terima kasih Pak Hatta. Pak Hatta, boleh saya tahu ada di rumah atau di luar kota nih? Kan ini masih liburan nih. Ya, saya baru selesai pulang dari luar kota. Puji Tuhan saya saat ini sudah ada di rumah. Oh Dan ya, ya, jalan-jalan kemana Pak Hatta? Pulang kampung? enggak, kita ada di hotel Oli kemarin ini.
Oke, ya selamat sudah menikmati ya. Iya, Ya. sukacita luar biasa. Dan buat Bapak Ibu yang tidak ikut liburan, yuk kita ngumpul di sini ya. Kita ngumpul sama-sama, kita berbagi ya. Saya nggak tahu nih Ibu Metaria Butar-Butar ada di mana ini. Beliau pakai warna hijau-hijau begitu ya. Selamat pagi Ibu Mentaria. Selamat pagi Pak Yakub, saya lagi di Ya. Banjarmasin. Ya, terima kasih Pak Yakub. Selamat pagi para pendengar radio Good News, Good People sekalian. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang cukup sehat untuk bersama-sama mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang kasih Tuhan yang dialami oleh anak-anaknya. Ya, tak lupa kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat-sahabat yang merayakannya. Ya, terima kasih untuk yang sudah gabung pada pagi ini, baik di Zoom maupun di radio. Yuk kita beritakan kabar baik ini kepada eh, sebanyak mungkin teman-teman kita supaya mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan yang kita rasakan. Ya, pagi ini kita kembali bertemu dengan Pak Hatta Dalimunte. Ya, setahun yang lalu kita sudah mendengarkan kesaksian beliau tentang kasih Tuhan ini, tepatnya 11 April di 2022. Dan pada saat ini beliau kembali hadir di tengah-tengah kita untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang telah beliau terima. Gitu ya. Nanti di sini juga ada Ibu Menteria Butar-Butar yang bisa ngobrol-ngobrol dengan kita ya Ibu ya. Oke. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Ya, Pak Hatta, Ya, Bu Teti. apa kabar nih Pak Hatta? Sepertinya sekarang terlihat lebih ramping. Ya, kabarnya saya diberkati Tuhan. I am Amin. blessed. Ya, Ya, sungguh luar mungkin biasa. sehat. Puji Tuhan. Oke, Pak Hatta, untuk sekedar mengingatkan para pendengar radio Good News, Good People semua ini, eh, boleh Bapak menuturkan kembali ya sedikit tentang pengalaman Bapak berteman dengan penyakit ini. Silakan, Pak. Ya, di tahun 2011 saya di bulan Agustus mengecek darah saya dan ternyata saya mengalami leukosit yang cukup tinggi sehingga dokter katakan saya terkena leukemia jenis CML. Karena kena radiasi kumparan kimia, pada saat itu memang saya buka toko kimia. Jadi ada radiasi kumparan kimia yang menjadi pemicu sel kanker darah saya. Di tahun 2020 Desember, dokter temukan ada tumor di usus besar di bagian atas dan di tahun 2001 bulan April saya boleh mengalami pengangkatan tumor tersebut, mengalami operasi tumor tersebut dan puji Tuhan sekalipun saya membutuhkan 13 kantong darah, saya diberikan kasih karunia, anugerah kehidupan kepada Tuhan untuk saya bisa lolos kembali dan menjadi survivor sampai saat ini. Seperti itu, Bu Teti. Ya, puji Tuhan. Sebentar, Pak. Mungkin ada para pendengar radio yang masih belum ngeh nih. CML apa ya, Pak? Kalau Ya, leukemia kita udah sering dengar nih ya, leukemia oke kita udah sering dengar, tetapi CML ini apa ya, Pak? CML itu kronis myeloid leukemia. Artinya ada tahapan-tahapan di mana saya harus tetap kontrol, harus tetap cek darah, supaya melihat bagaimana kimia darah saya tetap terus dalam kondisi baik dan konsultasi kepada dokter supaya dokter bisa memberikan
apa yang diperlukan bagi darah atau sel darah saya. Jadi ini termasuk golongan yang kronis. Seperti itu Bu Teti, CML itu diambil dari kata C-nya itu kronis. Kronis seperti penyakit-penyakit lain lah, ada juga yang kronis seperti itu ya Pak ya. Jadi eh, tetap kita harus kontrol gitu ya, secara berkala tentu. Nah, sekarang untuk leukemia Bapak yang CML ini sendiri masih kontrol per berapa bulan atau berapa tahun sekali gitu Pak? Ya, saya minta untuk selalu dikontrol setiap bulan. Karena kenapa? Untuk mengantisipasi di mana ada sel darah merah atau sel darah putih atau sel darah apa namanya trombosit saya agar tetap terkendali, kimia darah saya juga harus tetap terkendali, agar juga fungsi ginjal saya, urium darah saya juga harus tetap terkendali, supaya semuanya dalam keadaan yang kondusif. Karena kalau kita melalaikan, kita sudah merasa sehat, kita sudah terlihat sehat, terus kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi kebutuhan secara kesehatan kita, kita lalai, kita mengabaikan, maka hal itu akan berisiko untuk kita karena ada tahap-tahap di mana kita akan kehilangan yang disebut fase drop. Tetapi bila kita teratur kontrol minimal sebulan sekali, pada saat-saat di mana kita membutuhkan sel darah kita ini membutuhkan apa yang menurut dokter itu harus kita lakukan, apa yang menurut dokter harus ditambahkan, apa menurut dokter yang harus dikurangkan, itu akan membuat kita akan tetap menjadi survivor yang betul-betul kuat, yang betul-betul berada di dalam koridor pemeliharaan yang tepat dengan dokter yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Seperti itu Bu Titi. Oke, ya memang kontrol itu diperlukan ya. Terkadang kita kalau sudah merasa badan kita enak, ya sudahlah kontrolnya nanti lagi gitu ya. Memerlukan Ya, satu kedisiplinan untuk tetap melakukan kontrol ini ya Pak. puji Tuhan. Betul sekali Bu Teti. Saya pribadi juga bukan hanya kontrol mengenai darah, tetapi saya juga kontrol mengenai tumor yang sudah diangkat. Karena di situ saya minta oleh dokter untuk checklist form lab darah saya tentang penanda tumor. Penanda tumor itu maksimal 5. Jadi dia harus ada di bawah rujukan 5. Nah, puji Tuhannya saya ada di bawah rujukan 5 sampai di mana saya terus minta dikontrol terus itu 2. Artinya apa? Free, bebas. Karena saya mau supaya saya mengetahui dan saya bisa mengantisipasi sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi dalam diri saya. Jadi saya sarankan untuk setiap kita, walaupun sudah merasa sehat, walaupun sudah terlihat sehat, walaupun sudah merasa kuat, tetap harus kontrol ke dokter yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Agar kita dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terutama, tetap utamakan kita mengandalkan Tuhan, berdoa Betul. kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah satu-satunya jawaban doa kita. Apapun nama penyakit kita, itu hanya nama, itu hanya sesuatu sebutan, itu hanya suatu gelar, atau itu disebut satu penyakit saja. Apapun itu yang namanya nama penyakit, dia harus tunduk di bawah nama Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama. Itu yang saya pahami untuk saat ini. Seperti itu Bu Teti. Iya, betul sekali Pak. Ya, kontrol sebenarnya semua penyakit kita juga bukan hanya kanker maksud saya gitu ya. Penyakit-penyakit yang lain, yang contoh kecil, penyakit mah aja.
Kita tetap harus bisa mengontrol diri juga gitu ya, bukan sekedar kontrol ke dokter gitu ya. Penyakit darah tinggi sama aja tetap kontrol ke dokter secara berkala dan teratur begitu ya Pak ya. Ya, tepat sekali Bu Ya, Teti. ya. Nah, dari tadi Bapak sudah berbicara menyinggung tentang tetap mengandalkan Tuhan. Ya, Ya, eh, di setiap kehidupan kita, di setiap langkah kita, tentu kita harus mengandalkan Tuhan. Terkadang tetapi kita manusia suka lupa gitu ya Bu Menteria ya. Kita suka lupa eh, apalagi kalau misalnya kondisi kita sedang baik-baik saja gitu ya Pak. Nah, apa yang Bapak rasakan ini setelah dulu kita bertemu 1 tahun yang lalu ya Pak ya, di betul 11 sekali Bu April Teti. 2022. Boleh dong Pak sedikit berbagi dengan para pendengar Radio Good News semua ini, apa saja yang Bapak alami atau Bapak rasakan selama ini? Silakan Pak. Iya, selama ini saya masih tetap terkontrol, tetapi untuk bagian nyeri yang saya alami itu, saya harus menggunakan bukan hanya morfin, tetapi fentanyl, durogesic, yang harus ditempel selama 3 hari, 72 jam. Nah, karena di bulan Desember 2022 saya sudah nggak mengalami rasa sakit, saya tanya kepada dokter paliatif, dan dokter paliatif katakan, ya bila nyeri saja, boleh datang kembali ke sini. Lalu saya coba untuk tidak minum obat itu atau tidak menggunakan obat duragesic lagi, saya tempel. Tetapi di masa-masa itu saya mengalami drastis secara psikis, secara psikologi saya mengalami gangguan. Karena saya sudah sempat diablasi selama 6 kali. Jadi ablasi itu adalah mengeblok saraf sakit yang ada di kepala kita, yang ada di bagian otak kita. Itu ablasi. Bahasa awamnya itu mengeblok atau mematikan rasa sakit yang ada di bagian saraf, karena saraf itu yang memerintahkan atau otak kita yang memerintahkan sakit itu. Itu diblok selama 6 kali. Jadi perut bagian bawah kanan kiri, perut bagian tengah kanan kiri, perut bagian atas kanan kiri itu diblok. Dan setelah diblok, sudah banyak sekali obat-obat nyeri yang sudah resisten di dalam tubuh saya, sehingga saya harus naik tingkat lagi. Morfin juga sudah harus ditambah sampai kadar yang cukup tinggi. Bahkan fentanyl yang saya gunakan atau durogesic yang saya gunakan itu sudah sampai 75, yang harusnya 12, 25, 50, saya sampai 75. Nah, saya mengalami hal yang nyaman pada saat saya menggunakan itu. Saat saya menggunakan itu rasa nyeri memang tidak ada. Itu memang ada khusus di rumah sakit di mana saya uh, boleh dikatakan terkontrol, itu ada bagian paliatif yang menangani nyeri. Tetapi di saat saya sudah nggak mengalami nyeri, saya sudah tidak mengalami sakit, saya putus obat. Saya putus obat. Saya putus obat, saya mengalami kekacauan di dalam pikiran saya mengalami kegalauan di dalam pikiran saya mengalami intimidasi dalam pikiran saya mengalami hal-hal yang tidak baik, yang artinya dalam bahasa awamnya itu seperti seorang pengguna narkoba yang tiba-tiba tidak menggunakan narkoba, jadi bersifat sakau atau saraf-saraf yang ada di otak itu minta, tubuh itu meminta kembali untuk digunakan. Nah, di situ saya berjuang untuk tidak menggunakan itu. Jadi sampai tahapan saya depresi. Saya depresi, pada saat itu juga jadi dari pihak keluarga juga saya jadi boleh dikatakan
ada perseteruan dan saya tinggal sendiri dan saya merasa sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan saya melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan saya lakukan. Saya melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Saya menggantung diri saya. Saya menggantung diri saya dan puji Tuhan, Tuhan memberikan anugerah kehidupan bagi saya boleh ada sampai saat ini. Saat saya menggantung diri saya, tali itu putus. Saya sudah nggak sadarkan diri, hanya kebetulan anak saya lewat melihat dan akhirnya saya dibantu sama anak saya. Dan saya masih hidup. Dan saya merasa saya sudah nggak perlu hidup lagi. Saya ambil yang namanya racun tikus, saya masukkan ke botol aqua, lalu saya minum racun tikus. Besok harinya saya masih mengalami kehidupan lagi. Tuhan memberikan kehidupan kepada saya. Dan Tuhan berfirman kepada saya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, hai Hatta. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan yang gilang gemilang. Ayat ini saya pegang. Ayat ini saya perkatakan selalu. Dan saya dibesuk sama beberapa teman saya dan juga ada Bapak rohani saya membesuk, Ibu rohani saya membesuk, dan saya boleh dikatakan berada di tengah-tengah orang-orang yang tepat untuk supaya saya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Dan puji Tuhan, saya boleh lolos dalam percobaan membunuh diri sendiri, dan dokter menyarankan saya untuk ke psikiater. Saya ke psikiater dalam seminggu, puji Tuhan, saya bisa lolos dari hal di mana saya bisa mengatasi diri saya sendiri dan saya lolos untuk tidak dirujuk ke rumah sakit jiwa. Karena saya dianggap sudah ingin melukai atau menyakiti atau ingin membunuh diri sendiri, jadi harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Karena psikiater itu menyatakan seperti itu. Tetapi puji Tuhan saya lolos dalam hal itu. Dalam seminggu saya pegang firman Tuhan dan yang berkata di Yeremia 11 ayat 29 tadi, Yeremia 29 ayat 11 tadi, saya perkatakan terus dan saya pegang terus. Dan saya mendapatkan ayat juga di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Makanya tema pagi hari ini adalah tema tetap mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan di Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia, ayat yang ke-8 berkata, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kemarin ini saya seperti mengandalkan kekuatan saya meskipun saya ada di dalam gereja, saya ada di dalam komunitas rohani, saya ada di dalam doa. Tetapi saya tetap mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan Tuhan berikan firman ini di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini menjadi pegangan lagi buat saya, bahwasanya saya harus mengandalkan Tuhan, saya harus tahu di mana saya harus menaruh harapan saya hanya kepada Tuhan. Justru disitulah letak kekuatan saya. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau pohon ditanam di tepi air, dia tidak akan mengalami kekurangan.
bahkan dia akan merambatkan akar-akarnya. Demikian Bu Teti. Ya, terima kasih Pak Hatta. Ya, sungguh berat ya hal-hal yang sudah Bapak alami kemarin itu. Dan puji Tuhan Bapak tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Maaf Pak, kalau boleh saya tanya sedikit, pemakaian obat-obat ini ketika Bapak sudah merasakan lebih enak gitu ya. Apakah memang langsung di stop? Tidak ada di reduce, dikurangi sedikit demi sedikit gitu. Langsung stop saja gitu. Ya, saya sudah mencoba untuk mengurangi sedikit demi sedikit karena memang dokter juga menyarankan hal yang demikian dan saya mengikuti aturan itu. Tetapi setelah saya sudah kurangin bertahap demi bertahap dan saya konsultasi dengan dokter, ya saat nyeri saja nanti baru datang lagi kemari. Nah, saat situ saya stop gitu. Nah, harusnya saya mengedukasi dan bukan ingin mengajarkan, hanya mengedukasikan saja. Harusnya saya harus datang dulu ke psikolog. Setelah ke psikolog, baru ke psikiater, gitu Ya, loh. Nah, obatnya akan berbeda diberikannya. Nah, saya tidak melakukan itu karena kenapa? Karena dokter paliatif tidak salah. Dia memang bertugas untuk menahan atau mengurangi rasa sakit. Dia hanya memberikan statement kepada saya saat nyeri saja saya ke paliatif. Oleh karena ini, saya memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang ada, tetap kita harus konsultasi terlebih dahulu ke psikolog. Bagaimana keberadaan pikiran kita, bagaimana keberadaan diri kita, bagaimana keberadaan kehidupan lingkungan kita. Psikolog harus mengetahui dulu hal tersebut. Kalau memang membutuhkan psikiater, maka akan diberikan surat rujukan ke psikiater, di mana nanti kita akan bertemu dengan dokter psikiater, dan dokter psikiater akan melihat kondisi kita dan memberikan obat supaya kita bisa mengalami penurunan obat yang sesuai. Nah, ini menjadi pengalaman saya sehingga saya bisa sharingkan ke Bapak Ibu saudara-saudari semua yang ada di Radio Good News ini, yang ada di Zoom juga, bahwasanya kita perlu tetap dalam kontrol dokter. Saya miss dalam hal ini karena saya hanya menerima statement dari dokter saat nyeri saja, baru datang lagi ke paliatif. Ya, dokter itu juga tidak salah. Yang salah saya, kurangnya pengertian, kurangnya pengetahuan tentang hal ini. Bapak Ibu yang belum mengalami hal ini, saya mengedukasikan bahwasanya kita tetap datang ke dokter psikolog, datang ke dokter psikiater bila memang dibutuhkan. Karena nanti akan diberikan obat tertentu yang khusus untuk menangani situasi keberadaan jiwa kita, pikiran kita. Tetapi di sini saya bersyukur, jiwa saya ubah dengan firman Tuhan. Saya diberikan dokter, psikiater obat untuk tidur, untuk merasa tenang. Karena saya sempat mengalami bipolar, kecemasan yang berlebihan. Tetapi karena saya ada di komunitas rohani dan kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan saya percaya Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi berubah, janganlah kamu menjadi serupa oleh dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu berbicara tentang akal jiwa kita. Jiwa itu ada 3, dia ada perasaan, ada akal dan kehendak. Oleh karena itu berubah oleh pembaharuan budimu, yaitu jiwa kita, sehingga engkau mengetahui manakah kehendak Allah yang sempurna. Oleh karena itu, saya ubah mindset pikiran saya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang saya tanamkan dan terus saya tanamkan, dan puji Tuhan sudah beberapa hari ini saya bisa tidur tanpa obat. Praise the Lord. Sangat-sangat puji Tuhan sekali. Dan nanti saya akan ke dokter psikiater lagi dan akan memberitahukan hal ini. Karena memang saya tidak perlu harus menjadi ketergantungan obat tidur. Kalau memang saya bisa mengatasi hal saya, bisa memanage jiwa saya, pikiran saya, emosional saya,
rasa cemas saya, semuanya itu akan harus lepas obat tidur. Oleh karena itu, bukannya saya ingin memutuskan obat, tetapi memang saya sudah bisa tidur tanpa obat selama sudah 3-4 hari ini. Puji Tuhan, di mana hal ini tidak salah untuk kita lakukan. Karena saya mengubah pikiran saya dengan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan untuk pribadi saya, apa yang Tuhan janjikan untuk kehidupan saya, itu yang saya renungkan. Saya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehingga saya boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dari Roh Kudus. Karena hal kerajaan surga itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dari Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Kata semuanya itu all out. Sudah ada di dalam semuanya itu all in. Sudah ada di dalamnya semuanya itu. Dia ada yang di luar, dia ada yang di dalam. Kata semuanya itu cukup luas. Seperti itu Bu Teti. Iya, puji Tuhan ya Tuhan boleh pulihkan. Memang kita eh, dalam hidup ini jangan hanya jasmani yang kita perhatikan. Kehidupan rohani itu ternyata lebih penting begitu ya pesan dari Pak Hatta tadi. Nah, memang kalau kita sedang banyak masalah yang tidak bisa terpecahkan oleh diri kita sendiri, kita tentu boleh meminta bantuan orang lain ya gitu ya. Tetapi kita juga perlu hati-hati orang lainnya ini siapa dulu gitu ya. Jangan sampai nanti dia menggosip sana sini jadi berbalik kepada kita jadi lebih depresi nanti ya Pak Hatta. Dan untuk ahlinya memang kita juga datang ke psikolog dulu ya. Cuma psikolog ini memang tidak bisa memberikan obat-obat begitu ya Pak Hatta ya. Nanti beliau yang asesmen dan kemudian kalau memerlukan obat-obat medis gitu kita pergi ke psikiater begitu ya Pak Hatta ya. Benar sekali Bu Teti. Jadi ada tahapan-tahapan supaya kita mengontrol bagaimana keadaan saraf kita. Karena kalau kita sudah menggunakan morfin, kita sudah menggunakan Duragesic, kita sudah menggunakan obat cemas, kita sudah menggunakan obat tidur, itu sel-sel saraf bagian otak kita itu pasti ada yang kena. Apalagi saya sempat mengalami yang namanya ablasi, blok saraf sakit. Jadi blok saraf sakitnya ini diblok supaya tidak sakit lagi, bila perlu dimatikan. Nah, ini yang membuat pikiran saya itu jadi boleh dikatakan jet lag, berubah-ubah, dan boleh dikatakan seperti kayak mengalami hal yang depresi lebih, cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, putus asa, sehingga saya boleh mengambil keputusan di mana keputusan yang saya ambil itu yang tidak Tuhan inginkan, ingin mengakhiri diri sebelum Tuhan memanggil saya ke surga. Jadi perlunya kita mendapatkan edukasi di mana bila kita sudah merasa tidak sakit, sebaiknya kita konsultasi kembali ke dokter pemberi obat kita, yaitu dokter paliatif, dokter sakit nyeri dan saraf, lalu kita ke dokter psikolog, dia supaya mengetahui bagaimana dan apa yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, karena ini akan selanjutnya mengganggu sekali efek dari obat itu gitu karena itu sudah golongan obat keras, golongan narkotika boleh dikatakan seperti itu, dan bila memang dibutuhkan kita akan dibeli adjustment atau dirujuk ke dokter psikiater seperti itu Bu Teti. Ya, efek obat itu memang sungguh sangat dahsyat ya. Tidak hanya yang positif, tetapi efek samping yang negatifnya juga perlu kita perhatikan gitu ya. Dan di sini kami juga menghimbau untuk semua para pendengar Radio Good News, tetaplah hati-hati menggunakan obat. Seringan apapun obat itu pasti ada efeknya, terlebih juga yang sejenis narkoba gini. Janganlah mencoba-coba ya Pak ya. Betul sekali. Dan kalaupun memang itu dibutuhkan obat narkotika dalam
tubuh kita untuk kesehatan, untuk menghilangi rasa sakit dan nyeri, ya memang itu legal. Karena untuk mendapatkan itu kita juga harus memberikan fotokopi KTP dan juga ada boleh dikatakan kertas yang menjadi pantauan obat pemakaian narkotika jenis psikotropika seperti itu. Dan uh, efek samping negatifnya itu ada, walaupun efek positifnya juga ada untuk tubuh kita, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini efek negatifnya. Efek negatifnya itu juga ada, dan puji Tuhan, dokter atau Tuhan sudah menggunakan dokter untuk menjadi kepanjangan tangan, di mana kita harus ke dokter psikolog lagi, harus ke dokter psikiater lagi untuk maintenance nih, untuk mengembalikan lagi supaya kita kembali sehat, kita kembali memiliki pikiran yang normal seperti saat ini saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudari dan para pendengar Radio Good News yang saya sayangi, yang saya kasihi, di mana saya sudah normal kembali. Seperti itu, Bu Teti. Iya, betul. Jadi semua harus terkontrol, harus di bawah pengontrolan dokter ya tentang penggunaan obat-obatan ini ya. Betul, itu yang Oke. dari luar. Tetapi yang dari dalamnya kita harus memperkuat manusia roh kita harus mengubah jiwa kita sesuai dengan firman Tuhan katakan yang di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan janji-janji firman Tuhan apa yang ada di dalam kehidupan kita itu kita perkatakan, sebab ada dunamis, ada kuasa yang besar di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita untuk memperkatakan firman Tuhan itu agar terjadi. Dan saya selalu memperkatakan juga, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Jadi tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan firman Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang saya kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian, Bu Teti. Amin. Ya, sedikit ke belakang tadi Pak tentang ablasi ini. Jadi ada beberapa narasumber kita gitu yang mengalami ablasi tetapi bukan untuk pemblokan saraf. Boleh nggak Pak diceritakan sedikit tentang eh, ablasi ini ya? Ya, ablasi ini dilakukan oleh dokter anestesi. Karena dua dokter morfin nyeri saya itu sudah angkat tangan dengan saya, dan dia tidak bisa memberikan obat lagi. Angkat tangan dalam artian kapasitas, uh, boleh dikatakan titelnya itu sudah tidak bisa memberikan obat yang lebih lagi untuk saya. Oleh karena itu saya ditangani oleh dokter anestesi. Dokter anestesi memberikan ablasi untuk saya. Biasanya itu dilakukan untuk sebelum operasi, dokter anestesi membius gitu ya. Nah, ablasi yang saya alami ini ablasi pengeblokan saraf sakit. Kebetulan yang saya alami sebelum operasi di tahun 2020 dan sesudah operasi apalagi gitu ya, ada sayatan-sayatan yang harus ini. Nah, itu saya diblok saraf sakit saya di bagian perut bagian atas, perut bagian bawah, perut bagian tengah, itu dilakukan di bagian punggung belakang, Bu Teti. Jadi ablasi itu dilakukan, dia lebih ke arah saraf bagian otak kita. Ke bagian saraf otak kita yang langsung berhubungan dengan titik sakit kita. Nah, kebetulan saya sakit bagian perut. Jadi perut atas kanan kiri, perut tengah kanan kiri, perut bawah kanan kiri, itu diblok sakitnya. Lalu saya menggunakan immediate, saya menggunakan morfin, saya menggunakan Duragesic yang tempel, sudah sampai 75 gitu ya. Sudah cukup tinggi sekali. Karena sudah banyak yang resisten dalam hidup saya. Obat-obat hal yang seperti itu. Dan puji Tuhan, saya saat ini sudah tidak menggunakan
Duralgesic, saya sudah tidak menggunakan morfin, saya sudah free, saya sudah bebas dengan hal-hal yang tersebut, dan boleh dikatakan ablasi memang sangat membantu sekali, sangat membantu, tetapi ingat ada efek negatifnya juga dalam saraf kita, gitu loh. Karena dia dilakukan untuk mengeblok saraf sakit. Berarti kan otak kita ini kan sudah sebagian sarafnya ini sudah ada yang dimasuki hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu, Bu Teti. Oke, ternyata perjalanan Pak Hatta ini sungguh luar biasa ya. Dan memang rasa sakit dari kanker ini suka tidak tertahankan. Kita harus eh, dibantu oleh obat-obatan tersebut gitu ya. Ya, para pendengar radio Good News, Good People semua, kembali kita bertemu dalam acara orkestra obrolan ringan tentang kesehatan dan kesejahteraan kita bersama pagi ini dengan Pak Hatta Dalimunte yang sudah mengalami begitu banyak kasih Tuhan di dalam perjalanan pengobatan penyakitnya ini. Ternyata efek-efek dari pengobatan ini ada efek yang cukup berat ke psikologis Pak Hatta ini gitu ya. Jadi seolah-olah gimana ya, ada halusinasi kah seperti itu mungkin begitu ya. Nah, untuk memperdalam hal ini percakapan selanjutnya saya mengundang Bu Menteria, Bu Esther untuk bergabung dengan kita bercakap-cakap. Silakan Bu Menteria. Bu Teti, maaf Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Iya, Pak Hatta, kan? Bu Teti, Bu Esther, dan teman-teman semua. Ya, Iya sih. Ya, Apa ya? sebentar Bu Menteria, bagaimana Pak Hatta? ya. Sebelum saya bercakap-cakap, saya ingin mengenalkan bahwasannya ada Pastor Dolphy Sondang ini gembala saya. Oh iya, Salam boleh, boleh. Sondang. Saya sekarang usia 60, jalan 61. Dari perjalanan hidup itu memang apa ya? Kesulitan dan kemudahan itu seperti dua sisi mata uang yang selalu ada dalam setiap tahapan perjalanan hidup kita. Yang membuat saya kuat pun seperti Pak Dalimunte tadi, kalau bukan karena firman Tuhan, kita memang akan frustasi. Karena kita akan fokus pada problem terus, pada kesulitan, pada masalah, kasih sayang orang yang kurang dan segala macam. Saya juga setuju yang apa ya, saya ingat Filipi 4 ayat 7 dan 8, Pak. Pikirkanlah yang manis, yang indah, yang sedap dengar. Nah, saya bisa melakukan itu karena tadi ada ayat-ayat firman Tuhan yang ada di kepala kita. Seperti yang tadi Bapak Dalimunte bagikan. Kalau tidak ada ayat-ayat itu di kepala kita, artinya kalau kita tidak rajin baca Alkitab, firman Tuhan, kita nggak akan pernah ingat itu. Seperti di Filipi 4 ayat 7 dan 8 itu. Nah, kita bisa berpikir yang manis, yang indah, karena ada ayat-ayat itu yang kita pikirkan. Seperti misalnya, ketika saya dapat kesulitan, ketemu orang yang menipu, saya kehilangan, atau apapun, waktu terdiagnosis kanker paru juga cuma 2 hari nangis. Setelahnya itu saya selalu ingat, pikirkanlah yang manis, yang indah, yang didengar. Jadi saya ingat Tuhan adalah gembalaku, bahwa hati raja ada di tangan Tuhan, Amsal 21 ayat 1. Tuhan mau mengalirkan hati raja itu, Tuhan mengontrolnya. Kemana Tuhan mau alirkan, terserah Tuhan, seperti itu. Seperti tadi juga yang Pak Dalimunte bilang. Jadi firman-firman Tuhan itu bikin saya kuat, bikin saya tahan. Ketika saya ada benjolan di paru, setengah jam aja saya shock. Setelah itu saya pikir lagi, oh iya, kan hidup tidak hanya sakit, tidak hanya senang, memang harus silih berganti. Nah, di dalam Tuhan, khawatir itu memang jadi sirna sebentar, memang ada.
tapi akan terkontrol seperti itu Pak Bu Teti. Jadi buat saya juga saya setuju sekali dengan Pak Hatta tadi. Kalau bukan karena firman Tuhan, kita memang akan frustasi, akan sedih. Buat apa sih hidup? Kok cuma sakit terus gitu loh. Tapi ternyata seperti Pak Dalimunte hari ini, Pak Hatta itu memberi kita support, menguatkan, mengingatkan lagi tentang iman percaya kita. Bahwa Tuhan yang mengendalikan semua hidup kita. Itu aja sih Pak, itu Bu Teti. Jadi memang kalau saya pun obat yang utama adalah firman Tuhan itu, karena dengan demikian hati saya jadi selalu gembira, ingat selalu yang manis meskipun sedang melewati kesulitan. Dan kesulitan itu berlalu begitu saja akhirnya, berganti sukacita. Itulah perjalanan hidup. Puji Tuhan. Di Mazmur dan kitab Amsal juga berkata, hati yang gembira adalah obat hidup, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya percaya bila kita memiliki damai sejahtera, hati kita pasti gembira. Karena hal kerajaan surga yang tadi saya katakan itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, ya, dan kebenaran dari Roh Kudus. Dan oleh karena itu, kalau saya boleh ada sampai saat pagi hari ini, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kondisi fisik saya yang saya kalau ditanya siapa Pak yang sakit atau mengantarkan siapa yang sakit atau Bapak yang sakit, saya bilang saya tidak sakit, tetapi saya terkontrol. Karena kenapa? Saya percaya firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh, oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Nah, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, dan itu harus kita manifestasikan, dan harus bisa kita bagaimana hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Dan saya hanya ingin men-sharingkan sedikit tentang kerohanian yang saya alami. Hal rohani itu sebetulnya sudah utuh ada menjadi bagian kehidupan kita. Bagaimana kita mengambilnya dengan iman. Sama seperti Abraham. Abraham hanya butuh ketaatan saja saat dia menyerahkan Ishak. Tetapi Allah tidak mau korban. Allah menggantikan Ishak dengan domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Sama halnya, Abraham tidak memilih tempat yang boleh dikatakan yang penuh dengan air. Seperti di Sodom gitu ya. Tetapi Abraham memilih yang namanya tempat yang gersang. Dengan iman, Abraham boleh mengalami kehidupan yang lebih layak daripada Sodom dan Gomora ternyata. Dan boleh dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Ya, saya sebelumnya izin menyapa Pastor Dolphy Sondang. Ya, silakan. Silakan tolong dinyalakan videonya. Para pendengar Radio Good News, Good People semua, mohon maaf Pak Hatta, Pak Yakub, Bu Menteri, Bu Esther, dan yang lain. Saya izin sebentar, ada sesuatu yang harus saya dikerjakan. Saya kembalikan ke Pak Yakub. Silakan Pak Yakub. Iya, terima kasih Bu Teti boleh menjalankan tugasnya sementara dalam proses pengobatan. Baik, tadi Pak hamba Tuhan Pak Dolphy Sondak ya. Selamat pagi Pak Dolphy. Shalom, selamat pagi Pak Yakub. Selamat pagi, salam semua. Ya, salam kenal ya Pak Dolphy. Sungguh luar biasa boleh ada di tempat kami dalam acara orkestra ini ya, dan ini sebuah sebuah siaran yang akan berbagi sebuah pengalaman hidup yang dimana kita boleh menceritakan supaya orang-orang di luar sana, karena kita punya Radio Good News ini akan boleh memberkati banyak orang ya. Dan puji Tuhan ya, biarlah teman-teman kita yang dari Sabang sampai Merauke boleh mendengarkan siaran ini. Begitu juga di 4 negara yang sudah bergabung juga boleh menikmati acara ini ya. Kiranya Pak Hatta boleh jadi berkat buat di 4 negara ini ya. Oke, Pak Dolphy boleh sampaikan sesuatu buat kami, bagaimana melihat
ya muridnya boleh dikatakan ya, karena di dalam gereja ini adalah kita punya domba-domba yang sedang kita boleh rawat didik ya. Silakan, apa yang Pak Dolphy dapatkan dari kehidupan Pak Hatta dalam hidup bersama dengan Pak Dolphy dalam sebuah gereja? Silakan. Ya, terima kasih Pak Yakub. Teman-teman semua, sorry ini kameranya ini suka, saya nggak tahu kenapa ini. Dan saya harus beli kamera baru. Suka off on, off on. Ya, saya kenal Pak Hatta itu sudah cukup lama ya, sejak dulu itu dia satu dengan istri saya waktu sekolah di REM. Istri. Ya, mic-nya suaranya terputus-putus, Pak. Saya dengar dengan baik suara saya. Baik, oke, terima kasih. Ya, oke. Ya, jadi saya kenal Pak Hatta ini sudah cukup lama. Waktu itu Pak itu satu sekolah Alkitab sama istri saya. Putus lagi suaranya, Pak. Belum terdengar suaranya. Baiknya ya. Ini bisa yang jelas, Pak? Oke, mungkin pengaruh dari accent ya. Ya, bisa dengar yang jelas ya. Ya, saya kenal dengan Pak Hatta ini sudah cukup lama, Pak. Jadi dia satu angkatan di sekolah Alkitab dengan istri saya di Rema Bible Training Center Indonesia. Saya adik kelasnya sebenarnya waktu di RBTC. Tapi dengan berjalannya waktu kita jadi teman, dan saya cuma tahu bahwa Pak Hatta ini dia adalah orang yang suka firman. Jadi hidupnya itu adalah suka merenungkan firman. Dan firman itu sebenarnya yang menjaga, yang melindungi dia. Cuma entah kenapa, mungkin dalam berjalannya waktu ada beberapa hal di mana seringkali orang kan ada mungkin apa istilahnya ya, tidak fokus kepada firman terus-menerus. Kadang-kadang fokusnya kepada hal-hal yang dari dunia, dan dia mengalami banyak hal. Dia mengalami beberapa kejadian ya, sakit sehingga apa namanya ya, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan dia sembuh. Ya, saya juga percaya, saya sampaikan banyak hal kepada Pak Hatta bahwa kita ini orang-orang yang sebenarnya sehat. Kenapa? Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Jadi kita bukan lagi orang-orang yang mencari kesembuhan atau berusaha untuk sembuh, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah sembuh karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Dan orang-orang yang sehat ini adalah orang-orang yang menolak sakit penyakit. Makanya kalau misalnya tadi Pak Hatta bilang, kalau ditanya Pak Hatta gimana dengan tubuhnya, ya dia akan bilang, saya sementara melawan, saya sementara menolak sakit penyakit ini. Saya adalah orang sembuh, orang yang sehat. Kenapa? Karena itu adalah kebenaran. Kenyataannya mungkin tubuh sementara mengalami simptom atau mengalami gejala-gejalanya. Tetapi kenyataan ini harus tunduk kepada kebenaran. Karena kita tahu kadang-kadang orang suka lebih membesar-besarkan kenyataan daripada kebenaran. Tapi kita tahu kenyataan dan kebenaran itu tidak sama. Ya, kenyataan adalah kenyataan. Kenyataan bisa berubah-berubah, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman berkata bahwa kita sudah sembuh, ya kita tinggal percaya bahwa kita sudah sembuh gitu. Nah, saya cuma teringat bahwa seringkali orang itu kan apa namanya, mengambil firman Tuhan itu dia. Ya, firman Tuhan itu kan seperti benih ya. Ya, saya selalu sampaikan banyak orang bahwa firman Tuhan seperti benih. Dan seperti di Markus 4 itu ada satu perumpamaan yang bagus tentang penabur yang menaburkan benih. Yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Tapi ada banyak orang yang tidak suka, tidak mau merenungkan kebenaran firman itu dia sampai itu betul-betul bertumbuh. Ya, contohnya ini ada beberapa jenis tanah hati ya, kalau kita tahu ya, Bapak Ibu pernah baca ya firman Tuhan ini. Ada yang pertama yang ditabur kemudian jatuh di pinggir jalan. Yang kedua ini jatuh di tanah hati yang tipis, tanahnya tipis. Nah, jenis hati yang kedua yang gambarkan Yesus ini adalah orang yang menerima firman dengan sukacita yang besar, tetapi komitmennya terhadap firman itu dangkal.
Jadi sama seperti sebuah tanaman yang harus membentuk sistem akar yang kuat untuk menopang pertumbuhannya, demikian pula kita ini harus berakar dan berdasarkan dalam firman Tuhan. Efesus 3:17 berkata bahwa sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kita berakar serta berdasar dalam kasih ya. Nah, terlalu banyak fokus atau memperhatikan pertumbuhan yang kelihatan. Kalau kita kadang-kadang kita bilang Bill Yesus sudah menyembuhkan, tapi kita tidak melihat kenyataannya. Saya katakan terlalu fokus atau banyak memperhatikan pertumbuhan yang terlihat itu akan menyebabkan kita menjadi tidak sabar dan tidak meluangkan waktu untuk berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini sebenarnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tanah yang dangkal ini akan bertumbuh lebih cepat sih ya. Akan bertumbuh lebih cepat, tetapi di tanah yang dangkal. Ya, sorry. Ya. Oke, itu hanya akan bertahan sebentar saja. Itu akan segera layu, mati. Tapi benih yang ditanam di tanah yang dalam, artinya ketika kita mulai merenungkan kebenaran firman itu, kita biarkan dulu firman itu bertumbuh dalam hati kita, itu yang kemudian akan membawa hasil. Ya, mungkin saya tidak bisa sharing panjang-panjang di sini ya, tetapi Bapak Ibu kalau misalnya mau, mungkin nanti ada waktu yang lebih lama ya. Ini sebenarnya kalau mau sharing firman Tuhan, wah saya bisa sampai malam bicara di sini. Cuma intinya begini, intinya saya tahu bahwa Pak Hatta ini sudah menabur firman di dalam hatinya, dan itu yang firman itu yang kemudian akan menghasilkan buah, dan buah itu dia tetap, buah itu harusnya tetap ya. Dan saya tahu walaupun kita mengalami proses, sebenarnya bukan Tuhan yang memproses ya, kita dalam proses untuk mengenal Dia lebih dalam. Ya, karena kita percaya ketika kita percaya dalam hati mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, kita dilahirkan kembali, kita memiliki roh yang sudah sempurna, Roh Kudus tinggal bersama-sama di dalam roh kita, tetapi kita masih memiliki jiwa di mana di situ ada pikiran, perasaan, dan kehendak yang harus dibaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat kemudian akan termanifestasi di dalam tubuh, di dalam apapun yang kita perlukan. Ya, mungkin itu aja Pak Yakob yang saya bisa sharing. Saya percaya rekan-rekan di sini semua penuh dengan firman Tuhan. Biarkan firman itu bertumbuh dan biarkan firman Tuhan itu akan keluar, akan menghasilkan buahnya. Kalau seperti kita tanam pohon mangga misalnya atau pohon durian malah lebih lama ya, bisa 5-6 tahun baru keluar buahnya. Kadang-kadang orang suka cepat-cepat pengen lihat buahnya, pengen lihat manifestasinya. Tapi kita tahu bahwa manifestasi itu pasti akan keluar. Pohon kalau ditanam pasti akan keluar buahnya. Dia tidak perlu mengerang, dia tidak perlu berusaha untuk mengeluarkan buah, pasti akan keluar buah. Jadi firman Tuhan kalau katakan bahwa bila Yesus sudah menyembuhkan, pasti sembuh. Kita tidak tahu kapan hasilnya, tetapi cepat atau lambat itu tergantung dari iman kita, manifestasinya ya. Jadi saya percaya kalau ada Bapak Ibu yang sakit di tempat ini, kita tahu bahwa tubuh kita sehat, kita yang menolak sakit penyakit, dan cepat atau lambat ada percepatan ya di dalam firman Tuhan, ada percepatan untuk bisa menerima manifestasi itu. Nah, begitu Pak Yakob. Oke, terima kasih Pak Dolphy ya sudah memberikan penjelasan mengenai firman Tuhan buat kita. Ya rupanya hari ini banyak hamba Tuhan yang yang berbagi cerita ya buat kita ya. Saya baru tahu kalau Pak Dolphy juga adalah seorang hamba Tuhan yang baru selesai, yang sudah selesai dari sekolah Alkitab ya. Baik, terima kasih Pak Dolphy. Terima kasih buat Pak Hatta ya. Kita semua ngobrol dengan ini. Baik, saya akan coba ngundang Ibu Esther ya sebagai pengurus CISC ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Esther, silakan buat Pak Hatta. Mic-nya dibuka. Iya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Pak Yakob, Pak Hatta, dan Pak Dolphy dan semua yang hadir. Ya, luar biasa ya cerita dari Pak Hatta ini. Sangat menginspirasi, sangat menyemangati ya. Emang di tengah keputusasaan pasti orang juga akan menjadi mencoba membunuh diri dan sebagainya ya. Dan Pak Hatta ini bukan orang yang satu-satunya ya.
Tapi memang karena kasih karunia Tuhan dan Tuhan masih memakai hidup Pak Hatta, ya akhirnya Pak Hatta selamat dan tetap survive ya. Dan memang sepertinya itu memang sudah rencana Tuhan supaya Pak Hatta menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Ya. Jadi tidak terbeban oleh mungkin ada dosa apa atau ada apapun, ada pelanggaran apa. Tapi hanya semata-mata bahwa kasih karunia Tuhan yang mau memakai Pak Hatta untuk menjadi kemuliaannya di mata orang banyak. Dan memang sebagai anak Tuhan memang itulah misinya ya. Kita hidup di dunia ini diberikan kesempatan, misinya memang untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan ya. Amen. Dan tetap maju Pak Hatta, apapun yang terjadi, karena hidup kita di tangan Tuhan ya. Nyawa kita di tangan Tuhan. Dan selama Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, bahwa ada rencana besar dalam hidup kita yang mau Tuhan pakai. Dan pesan saya juga, Pak Hatta tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan juga semoga Pak Hatta bisa hadir dan teman-teman yang lain bisa hadir dalam acara ulang tahun CSC. Sebenarnya tepatnya ulang tahun CSC yang ke-20 itu di tanggal 3 April. Tapi berhubung Lebaran, berhubung puasa, jadi akhirnya perayaannya diundur ke tanggal 7 Mei. Ya. 7 Mei itu di Sarina Tamrin, di daerah Car Free Day. Jam 5.45 sampai sekitar jam 10. Monggo Pak Hatta dengan LBK, BLGK dan yang lainnya untuk juga ikutan ya, terutama ikutan lomba, karena lomba itu antara 6 sampai 10 orang. Kita ini lomba itu diharapkan yang ikut adalah para survivor kanker dari berbagai jenis. Karena kita ini kami CSC ini Cancer Information and Support Center, wadah komunitas kanker, semua jenis kanker, itu hanya mau merasakan kasih karunia Tuhan, bahwa apapun agamanya, karena CSC adalah semua agama berkumpul, semua suku berkumpul, jadi merasakan bahwa anugerah Tuhan untuk hidup kita semua. Dan juga terima kasih Pak Hatta, silakan bergabung dengan grup kolon, kanker kolorektal dari CSC. Itu nanti ada adminnya tersendiri, dan itu sangat dirasakan juga ya, bahwa pengalaman Pak Hatta ini bisa dibagikan kepada teman-teman yang di sana ya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Yakub dan Bu Teti yang sudah memberikan kesempatan, dan terutama kepada Pak Hatta yang sudah berbagi cerita. Terima kasih. Jangan bosan ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Esther. Ya, terima kasih Bu Esther ya sudah memberikan sedikit informasi ya bahwa tanggal 7 tapi itu jatuhnya di hari Minggu ya. Saya minta maaf karena hari Minggu saya ada jadwal dari pagi sampai sore ada ibadah di gereja ya. Jadi mohon maaf kalau hari Minggu saya tidak bisa hadir, tapi biar teman-teman yang bisa hadir silakan datang ya di dalam acara ulang tahun CSC ya yang sudah diumumkan tadi oleh Ibu Esther. Baik, saya akan coba baca chat yang dikirimkan oleh Dr. Megawati ya. Beliau ada di tengah kita. Dia berkata semangat Pak Hatta. Ya, salam untuk keluarga Pak Hatta. Ya, selanjutnya dia bilang bagaimana awal bisa tahu ada gejala CML dan kanker usus yang Pak Hatta alami. Nah, ini tadi sudah diceritakan atau belum? Nanti tolong dibantu ya. Beliau menanyakan tentang bagaimana gejalanya CML ya dari Pak Hatta alami. Lalu kemudian salut dengan Pak Hatta bisa keluar dari masalah yang sedang lolos dari tak perlu dirawat lagi di rumah sakit jiwa ya. Dan pada mungkin waktu pencobaan bunuh diri karena Pak Hatta depresi, merasa kenapa harus ada di kehidupan Pak Hatta, tetapi firman Tuhanlah yang akan menguatkannya. Puji nama Tuhan. Kemudian Ibu Jung juga berkata Tuhan sungguh baik, puji nama Tuhan ya. Dan biarlah kita mau pada hari ini ya, kita kembali kepada Pak Hatta nih. Pak Hatta, tadi ada pertanyaan dari Dr. Mega. Apakah tadi sudah jawab atau belum? Saya belum tahu. Beliau berkata tadi, bagaimana awalnya bisa tahu ada gejala CML dan kanker usus yang Pak Hatta alami. Silakan Pak Hatta. Tadi saya sudah menjelaskan mengapa saya terkena leukemia CML, tetapi apa yang menjadi pertanyaan tadi belum saya jelaskan.
Jadi indikasinya itu perut bagian kiri saya atau limpahnya itu membesar, ya. Berat badan semakin lama semakin turun, tetapi selera makan atau asupan makan itu seperti biasa saja. Namun tidak menjadi darah. Karena kenapa? Leukosit saya sungguh sangat tinggi, 448.000 lebih. Yang normalnya 11.000. Manusia itu 11.000. Nah, oleh karena itu gejalanya itu limpah bagian kiri ini, perut bagian kiri itu adalah limpah, itu dia lebih membesar daripada perut bagian kanan. Lalu yang kedua saya sempat juga mimisan atau keluar darah dari hidung gitu ya. Berat badan saya turun drastis. Jadi saya putuskan untuk lab darah ke dua rumah sakit dan terkonfirmasi setelah saya melakukan BNP, pengambilan sumsum tulang bagian pinggul. Itu. Nah, yang kedua, apa yang saya alami atau yang saya rasakan setelah saya boleh dikatakan mengalami kolons. Mengalami kolons ini saya merasakan perut bagian kanan ini sakitnya minta ampun bagian atas. Dan boleh dikatakan sampai saya sudah tidak bisa tidur telentang. Saya harus tidur pakai bantal gitu ya, dalam keadaan posisi duduk dan bantal saya pegang sedemikian seperti ini. Lalu saya mengeluarkan pup atau BAB itu aspal. Warna aspal itu berarti mengeluarkan BAB darah. Nah, di situ saya coba di kolonoskopi dan endoskopi dan diketahui di tahun 2020 Desember bahwasanya saya ada cancer atau tumor usus besar bagiannya belum diketahui dan dokter memberikan saran saya untuk dioperasi dan saya mengambil tindakan walaupun dokter darah saya ini boleh dikatakan sangat wanti-wanti dengan leukemianya ini karena boleh dikatakan akan mengeluarkan darah segar yang cukup banyak karena ada pembedahan besar. Seperti itu Pak Yakub. Ya, terima kasih Pak Hatta ya. Saya berharap Dr. Mega sudah dapat penjelasan dari dari Pak Hatta ya. Bu Dr. Mega juga berkata yang terakhir ini chatnya tentang sharingnya Pak Hatta, saya benar ada darah yang keluar jika BAB aspal ya atau hitam. Saya tidak tahu maksudnya apa nih. Dokter Mega boleh bisa langsung bicara sama. Benar, maksudnya Pak Hatta kan cerita tadi ya. BAB-nya darat, BAB-nya aspal atau hitam itu emang benar, itu berarti darah yang keluar, jadi berarti HB-nya udah turun, berarti ya curiga ada kanker atau ada apa gitu. Terima kasih Pak Hatta, saya on-cam lagi tugas. Oh iya, ya terima kasih Dokter Mega, sorry mengganggu. Salut saya sama Pak Hatta. Anaknya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kenapa Bu Dokter Mega? Anaknya berapa? Anak saya 3, yang pertama 22 tahun, yang kedua jalan 20 tahun, dan yang ketiga 10 tahun. Oh iya, yang penting keluarga mendukung sehingga jadi apapun penyakit yang kita rasakan seperti tidak ada. Gitu, harus semangat ya Pak, semangat semuanya. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih, itu aja Pak Yakub, Pak Hatta. Ya. Terima kasih Dokter Mega, selamat bertugas pelayanan masyarakatnya. Tuhan berkati ya Dokter. Sama-sama kita berdoa. Ya, amin. Baik teman-teman semua ya, kita sudah mendengarkan pemaparan penjelasan dari Pak Hatta ya dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, yuk jangan kita terintimidasi dengan sakit penyakit yang sedang kita alami ya. Seperti sudah dijelaskan oleh Pak Hatta, kita ini adalah tubuh yang sehat dan cuma memang sakit itu yang coba datang untuk mengetuk pintu kita ya. Tapi kalau kita terus menutupnya dengan kebenaran firman Tuhan, beliau tidak akan menghancurkan kehidupan kita karena kita punya Tuhan yang hidup dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak Hatta, Tuhan baik dalam kehidupan yang Pak Hatta alami. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berterima kasih sekali lagi. Atau mungkin ada Ibu Chung mau bersaksi, silakan
mau berkata-kata dengan Pak Hatta, menyampaikan sesuatu? Silakan Ibu Jung. Ya, tidak juga. Baik, atau mungkin dari Pak Barita ada yang sesuatu yang mau disampaikan buat Pak Hatta? Ibu Jung. Oke, baik. Ya, saya salut sekali. Terima kasih Pak Hatta untuk sharingnya. Sangat menguatkan iman untuk kita semua. Memang benar-benar firman Tuhan itu harus menjadi dasar hidup kita. Gitu ya. Semangat ya Pak Hatta. Ya, terima kasih Pak Hatta, Pak Yakub. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Jung ya sudah bercerita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri, saya cuma informasi bahwa Senin depan pada tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei kita akan mengundang kembali narasumber kita yang sudah ada di tengah kita juga, yaitu Ibu Susi Sukardi ya. Beliau akan menceritakan kembali pengalaman hidup beliau. Beliau juga bersamaan nih dengan Pak Hatta ya di tahun 2022 ya. Beliau juga pernah kami undang dan kita kembali datang ya. Ini ibaratnya Pak Hatta kita reuni lagi nih ya, yang sudah lama, yang sudah lama kita tidak berjumpa, kita berjumpa kembali ya. Dan ini salam kangen kita ya bersama-sama ya. Sekali lagi terima kasih juga buat Pak Dolphy yang sudah memberikan sedikit penjelasan kerohanian kita ya. Dan Tuhan memberkati buat Pak Dolphy dan semua teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di radio ya. Sekali lagi tanpa terasa sudah kita selesai dalam acara ini. Dan baik, mari kita berdoa ya buat Pak Hatta yang sudah berbagi pengalaman hidupnya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami menaikkan syukur kepadamu. Kalau hari ini Tuhan acara orkestra kami Engkau sudah pimpin, Engkau tolong, sudah menyertainya dari awal sampai akhirnya Tuhan. Bapa, sekali lagi Engkau berkati buat Pak Hatta Tuhan, biar kehidupannya boleh terus menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Ada banyak jiwa Tuhan boleh dimenangkan, ada banyak pasien-pasien boleh dikuatkan, pasien-pasien boleh diteguhkan, pasien-pasien boleh sembuh dari kehidupan yang Pak Hatta alami Tuhan. Kami serahkan dia kehidupannya ke dalam tangan-Mu, terus berikan kesehatan yang sempurna di dalam kehidupannya dan Kau memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan aktivitasnya Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Teti Suryani Tuhan, yang saat ini beliau tidak lagi bergabung dengan kami karena beliau sedang ada urusan di rumah sakit. Tuhan tolong biarlah proses pengobatannya juga Tuhan turut campur tangan menolong buat Ibu Teti ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan buat teman-teman kami yang di Zoom ini, Ibu Mentaria, Ibu Esther, Ibu Jung, Ibu Susi, Ibu Samsiar, Ibu Lucia. Kami juga berdoa buat Ibu Rosita, kami berdoa buat Dr. Mega, buat Bapak Barita Tuhan, serta teman-teman kami yang ada di radio. Kami minta Tuhan Engkau yang memberkati dan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik adanya. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Terpujilah nama Tuhan, glory bagi nama Tuhan. Biarlah kita boleh menerima damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus penyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.